Oke guys, ketemu lagi di channel Fabian Official. Ada tutorial dasar Excel. Di video kedua ini, saya akan membahas mengenai tentang Excel dasar-dasar pemula bagi teman-teman yang baru belajar Excel ya. Nah, sebelumnya di pertemuan pertama di video saya, itu sudah saya menjelaskan bagaimana cara-cara dasar di dalam Microsoft Excel. Nah, di video saya yang kedua ini, di mana saya akan membahas bagi teman-teman sekalian itu dasar dari Excel itu sudah masuk ke dalam rumus di dalam Microsoft Excel. Nah, jadi yang pertama yang perlu kita pahami, di saat memulai sebuah Excel itu sangat identik dengan yang namanya rumus di dalam Microsoft Excel. Nah, di video sebelumnya ini sudah saya jelaskan bagaimana cara untuk membuat teks ini dan mengeluarkan kolom yang sudah kita tentukan. Nah, jadi misalnya di sini, kalau seandainya ini kita hilangkan, cara menghilangkannya tinggal kita klik ada button bordernya, kita pilih yang namanya no border ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke untuk rumus-rumusnya ini, kita pahami dulu yang pertama dia di sini bisa kita lihat bahwasanya kalau kita lihat di sini 1 sampai 6 ini posisi teksnya itu kan dia masih di kanan. Nah, jadi kalau seandainya kita ingin membuatnya itu di tengah, kita pergi di sini tinggal kita klik ya di alignment-nya ini, kita klik. Ini tergantung sama kita apakah kita buat posisinya di sebelah kiri, atau kita buat di tengah atau di sebelah kanan, itu tergantung sama kita. Misalnya yang kita buat di kiri ya, maka posisinya itu kamu pindah ke kiri. Kalau misalnya kita buat di tengah, itu akan di tengah ya. Nah, sama halnya dengan ini juga. Judul-judulnya ini bisa kita buatkan posisinya itu apakah di tengah, sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, sini saya buat untuk center aja. Nah, di sini ya. Nah, kalau misalnya judulnya ini bisa kita warnai, kemudian bisa kita bold, kemudian italic, atau kita garis bawahi. Itu bisa. Caranya itu tinggal kita pilih dari sini. Misalnya no ini akan saya buat dia bentuknya bold ya. Ini bold, saya klik, pastikan ini sudah Anda klik. Kemudian pilih yang di sini ada yang namanya bold ya, atau bisa menggunakan kursor Anda yaitu tekan Ctrl tambah B. Nah, kemudian kita klik. Nah, ini akan berubah menjadi huruf tebal. Nah, sama halnya dengan ini ya. Nah, kalau misalnya ini saya buatkan sama semua. Ya. Jadi judulnya itu sudah terbol semua. Kemudian bisa juga ini contoh ini kita buatkan italic. Nah, ini kita klik ya, kemudian buat klik yang namanya italic. Ya. Nah, jadi kemudian kalau seandainya ini kita garis bawahi, ini underline. Oke. Ya, itu fungsi dari font yang ada di sini. Untuk mewarnainya juga sudah. Nah, misalnya sales-nya itu selnya akan kita warnai. Nah, caranya itu ini tinggal kita pilih. Ini bisa Anda pilih di sini. Ya, teman-teman sekalian bisa dipilih. Ya, pilih warnanya. Kalau misalnya warnanya tidak ada di sini, bisa kita pilih yang more color-nya. Nah, tergantung ada custom. Nah, ini tinggal kita pilih saja warna apa yang kita inginkan. Ya, contohnya saya pilih warna merah. Nah, jadi ini ya merah. Nah, oke, untuk fontnya teksnya bisa nggak kita warnai? Bisa. Nah, ini kita klik. Nah, ini warna merah. Kalau ini kita buatkan dia ini saya klik, otomatis teksnya warna merah. Kalau mau diganti tetap sama, tinggal kita pilih. Misalnya ini warna biru, hitam, atau warna kita buat contoh misalnya biru. Ya, nah, itu sudah masuk ke sana. Ya, oke. Ini kita kembalikan aja dulu. Itu hanya mendasar aja supaya kita memahaminya. Kemudian seandainya kalau kita itu untuk membuat bingkai atau disebut dengan tabel di dalam Microsoft Excel, caranya itu ini kita buatkan datanya dulu. Misalnya ada data yang seperti ini saya buatkan ya, sudah saya sediakan. Ya, datanya saya sediakan. Ini kita terlebih dahulu ya.
teman-teman. Ini ada Anda bold dulu. Kemudian setelah di bold, ini kita pilih ya, pergi kita ke sini, ada no bordernya, kita pilih. Di sini ada yang namanya all bordernya. Teman-teman itu tinggal pilih aja, maka dia bingkai atau tabelnya itu sudah ada pada objek yang sudah kita bold tadi. Nah, kemudian jika ini mau kita atur dia, kita setting, kita posisikan ini ya. Oke, jadi itu dia untuk membuat garis dari atau tabel di dalam objek yang kita buat. Nah, sekarang kita masuk ke rumus yang tadi sesuai dengan topik materi kita, sesuai dengan judul dari video ini, yaitu pembuatan untuk rumus di dalam sebuah Excel. Ya, ini rumus dasarnya saja. Jadi di sini dia untuk membuat rumusnya itu, contoh di sini kita menggunakan yang namanya di sini dari data ini, kita akan melihat di sini saya ketik aja dulu. Untuk rumus di dalam Excel itu pertama sekali itu klik kolomnya, kolom yang Anda buat hasilnya akan di mana, kemudian ketikkan yang namanya sama dengan. Nah, fungsi sama dengan ini yang mengawali semua rumus yang ada pada Microsoft Excel. Jadi setiap rumus yang ada di Microsoft Excel itu diawali dengan sama dengan. Nah, contohnya itu misalnya kita akan membuat penjumlahan. Kita jumlahkan antara nilai UTS dengan nilai UAS. Caranya itu kita ketik sama dengan, kemudian kita buatkan, arahkan kursor kita ke nilai UTS misalnya 75. Ya. Kemudian buat dia tanda tambah dengan nilai UAS-nya. Berarti dia sesuai rumusnya itu D4. D4 itu berarti D, kemudian di kolom D, di baris keempat. Ya, di kolom D, baris keempat. Ditambah dengan kolom E, baris keempat juga. Nah, sehingga di sini ini akan kita jumlahkan, kemudian Anda tekan yang namanya enter. Sehingga hasilnya dihasilkan dari penjumlahan tadi. Nah, keunggulannya, kelebihan di Microsoft Excel itu enaknya menggunakan Excel, rumus itu sudah bisa kita gunakan sekali, tinggal kita sesuaikan ke yang lainnya. Misalnya ini tinggal saya tarik aja. Itu akan mengikut semua dari data-data yang kita jumlahkan ini. Misalnya di sini sudah berubah. Di kolom D, ini tadi kan dia di kolom D baris keempat. Kalau ini dia di sini di kolom D baris kelima sampai dia di kolom D baris ke-9. Nah, kalau misalnya kita mengurangi, ini tinggal Anda ganti aja jadi tanda kurang. Kemudian enter. Kemudian ini kita tarik ke bawah, maka hasilnya itu akan ikut. Itu dia keunggulan kita menggunakan di dalam Microsoft Excel. Kalau seandainya data itu berganti pun dia, maka hasilnya itu akan berubah juga. Secara otomatis data hasil jawabannya itu akan berubah kalau rumusnya itu sudah kita buat. Misalnya ini saya ganti, saya buat 50. Nah, kalau sudah saya buat 50, ya, maka hasilnya ini akan berubah di sini hasilnya. Nah, itu kalau penjumlahan. Kalau misalnya tambah, kali, bagi, pengurangan, itu tinggal kita ganti di sini. Kalau misalnya kita mau buat dia kali, tinggal kita ganti dia jadi kali. Nah, kemudian kita tarik ke bawah, letakkan ke sini. Nah, setelah kita buat, ya, selanjutnya kita lanjut ya sesuai dengan judul dari topik materi kita. Nah, jadi kalau di sini selanjutnya itu ini hanya dasarnya saja, penjumlahan, pengurangan, pengalihan, pembagian tadi. Jadi kalau misalnya Anda itu teman-teman sekalian itu dilibatkan dengan rumus yang lebih tinggi lagi atau menengahnya, misalnya dari data tabel ini diminta itu adalah jumlah nilai UTS, berarti jumlahnya ini keseluruhan. Kemudian rata-rata dari nilai UTS. Nah, kita akan melihat nilai rata-rata ini berapa.
Kemudian nanti ada juga dia diminta jumlah mahasiswa. Berarti kita akan melihat dari berapa dari jumlah itu keseluruhan secara otomatis dia menggunakan rumus. Nah, langsung saja misalnya di sini kita ketikkan ya. Langkah pertama sekali itu Anda buat sama dengan kemudian jumlah nilai UTS ya. Jumlah nilai UTS itu berarti kita menjumlahkan keseluruhan nilainya. Ya, berarti kita ketikkan yang namanya max kemudian buka kurung. Nah, buka kurung, kemudian ingat nilai yang akan kita hitung itu di mana. Contohnya itu kita menghitung dari nilai UTS. Ini kita klik, tahan, geser ke bawah, kemudian Anda tutup kurung, lalu kita tekan yang namanya enter. Ya. Nah, hasilnya itu akan muncul, teman-teman sekalian bisa kita lihat di sini. Ya, jadi di sini saya buatkan aja, ini fungsinya max. Oke. Nah, kemudian yang kedua di sini diminta rata-rata nilai UTS. Rata-rata nilai UTS itu berarti kita buatkan dia awalnya selalu rumus sama dengan, kemudian untuk rata-rata itu berarti kita buatkan average ya. Nah, jadi di sini banyak rumus nih. Average if, average is. Nah, di sini yang kita gunakan average ya, buka kurung, kemudian ini kita blok semua. Setelah itu kita tutup kurung, enter kan. Nah, maka nilai rata-ratanya itu dari hasil nilai ini semua didapatlah nilai rata-ratanya. Berarti di sini kode rumusnya adalah average. Selanjutnya itu kita akan melihat yang namanya diminta dia jumlah mahasiswa. Nah, di sini bisa dia ada dua rumus ya. Yang pertama dia untuk menjumlahkan itu huruf, kemudian jumlah dengan angka. Ya, jadi ada dia yang kalau misalnya di sini jumlah mahasiswa berarti dia menghitung jumlah mahasiswa itu keseluruhan. Di sini kemudian dia berarti dia huruf. Kemudian ada juga dia yang namanya angka. Oke, yang pertama kalau dia untuk huruf, di sini tinggal kita buat dia yang namanya sama dengan count, ya, count, buka kurung. Nah, sini. Ini kita blok semua, tutup kurung, enter. Nah, berarti 6. Kita hitung 6 itu maksudnya adalah jumlah ini semua. 6. Ya, berarti 1 sampai 6 betul. Nah, itu kalau dia angka. Tapi kalau di huruf beda lagi. Contoh, kalau ini kita buatkan dia, ya ini kita buatkan untuk huruf, pasti dia tidak akan bisa dihitung. Buka kurung, huruf. Nah, sesuai dengan ini jumlah mahasiswa ya. Kita buatkan, kita enterkan. Nah, 0. Karena kenapa? Count-nya itu dia hanya untuk angka. Kalau untuk huruf, beda lagi. Nah, untuk huruf itu sama dengan count if. Ya, atau count if, count dengan ditambah di belakangnya itu A, berarti counta. Nah, di sini ada pilihannya, counta. Nah, inilah dia untuk huruf. Jadi tinggal kita seret aja, ya. Kemudian tutup kurung, enter. Hasilnya 6. Bisa ya? Nah, jadi untuk mencari dilihat total dari semua, misalnya untuk jumlah murid keseluruhan, jumlah mahasiswa keseluruhan, rumusnya itu adalah yang tadi. Kalau dia huruf itu konta, kalau dia untuk angka dia count. Berarti di sini saya ketikkan count dan counta. Ya, silakan Anda coba supaya Anda lebih memahami dari rumus-rumus yang saya buatkan ini ya, biar lebih memahami dari rumus dasar dari Excel. Nah, selanjutnya di sini diminta dia nilai UTS paling tinggi, berarti nilai UTS paling tinggi. Nah, di sini dia ketikkan sama dengan kita akan mencari nilai tertinggi dari jumlah nilai UTS ini. Sama dengan nilai tertinggi berarti dia max. Ya. Oke. Di max. Nilai tertingginya buatkan. Nah, oke. Ya, kemudian nilai tertinggi ya, sama dengan max. Di sini tadi rumusnya ini adalah
max. Untuk nilai terendah yaitu sama dengan, berarti dia kebalikan dari max, berarti min, buka kurung, tutup kurung, kita enterkan. Kita lihat, dari nilai ini paling terendah itu pastinya adalah 60. Ya, paling tertinggi itu adalah 89. Oke. Nah, jadi bisa kita menggunakan rumus ini. Mau misalnya kita contohkan itu untuk nilai UAS dihitung untuk latihan Anda, bisa Anda coba dengan rumus ini ya. Ini min. Dari ada 5 rumus di sini, bisa Anda gunakan menghitung dari sini. Ya, oke. Mohon maaf kalau misalnya jumlah nilai UTS ini kita ganti aja jumlah, berarti dia jumlahnya itu sama dengan jumlah keseluruhan ya, berarti dia sum. Ini kita jumlahkan. Oke, berarti dia nilainya keseluruhan adalah 436. Nah, itu keunggulan dia kalau kita menggunakan Excel. Jadi dasar di Excel itu ini harus kita pahami terlebih dahulu. Ya. Nah, jadi itu yang bisa saya jelaskan atau saya bagikan sama teman-teman sekalian di video saya yang kedua ini. Jangan lupa Anda tekan like dan subscribe-nya supaya bisa saya kembangkan video-video berikutnya nanti. Nah, kan nanti di video ketiga saya akan saya berikan juga dasar dari Excel. Sekian dari saya, sampai ketemu lagi di video berikutnya.